Sorry, it's DJ. Hari ini kita akan belajar tentang hukum tajwid pada surat An-Nas. Ayat 1 dari surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama, qul itu ada yang dinamakan dengan mad tabi'i, ya. Disebabkan karena ada wawu sukun. Wawu sukun itu adalah huruf mad. Syaratnya didahului oleh huruf yang berbaris dhammah kalau wawu sukun, ya. Kebetulan ainnya berbaris dhammah. An-nas. Di ujung ayat, ya, di ujung ayat ada yang dinamakan hukum mad arid li sukun ketika kita berhenti membacanya. Kenapa? Karena di sana kita menemukan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Mad tabi'inya apa? Mad tabi'inya itu ada alif, ya. Ada alif, sebelumnya ada fathah di huruf nun, ya. Nah, itu mad tabi'inya. Bertemu dengan huruf yang diwakafkan atau diberhentikan, yaitu sin. Makanya itu dihukumi mad arid li sukun ketika berhenti itu, ya. Cara bacanya adalah dipanjangkan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, ya. Jadi An-Nas. Ayat yang kedua kita baca dulu. Malikin nas. Malikin nas. Jadi di kata an itu ada alif lam syamsiah. Karena sebabnya ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah, yaitu nun. Satu ciri dari alif lam syamsiah adalah huruf syamsiahnya ada tasdidnya. Jadi setelah alif lam ada huruf bertasdid. Seperti itu, ya. Kemudian di huruf nunnya ada tasdidnya juga yang dinamakan dengan gunnah, ya. Jadi gunnah ini sebabnya ada nun yang memiliki tasdid. Cara bacanya kita dengungkan, dan dengungannya ditahan 2, 3, atau 4 ketukan, ya. Dan yang terakhir di nas sama ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Nunnya berharokat fathah, ya, itu mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkannya adalah sin, ya. Artinya ini cara bacanya adalah kita panjangkan sebanyak boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, ya. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ilahin nas. Bila, ya. Bila ada yang dinamakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'inya adalah di atas kata lam ada fathah berdiri. Fathah berdiri itu kalau diuraikan dia ada fathah sama alif. Seperti itu. Jadi kalau ada fathah menghadapi alif dihukumi dengan mad tabi'i. Nah, kita ketemu lagi sama yang tadi, yaitu alif lam syamsiah, ya. Karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu nun. Jadi alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita langsung baca ke huruf syamsiahnya yaitu nun. Cirinya adalah huruf syamsiahnya bertasdid, ya. Jadi setelah alif lam ada huruf bertasdid. Itu ciri dari alif lam syamsiah. Nunnya sama, itu dihukumi dengan hukum gunnah karena nunnya bertasdid, ya. Dibacanya didengungkan, ditahan 2, 3, atau 4 ketukan. Selanjutnya nas mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf sin yang diwakafkan, yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Mad tabi'inya mana? Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya ada fathah di atas huruf nun, ya. Kemudian bertemu dengan sin yang diwakafkan. Bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Min syarril waswasil khannas. Niusya. Di sana ada hukum ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu dengan shin, ya. Shin itu adalah huruf ikhfa ausat. Kita baca dengan samar-samar disertai dengan dengungan. Jadi nunnya dibaca samar, ya. Dan si lidah kita sudah bersiap-siap ke huruf shin. Sama didengungkan. Syarril. Nah, alif lam qamariyah. Kenapa? Karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah. Huruf qamariyahnya yaitu wawu, ya. Jadi cara bacanya adalah alif lamnya dibaca dengan jelas, tidak boleh mantul, ya. Jadi
yang membedakan alif lam qamariyah dan samsiah adalah kalau qamariyah ini alif lamnya dibaca tapi dibacanya sukun seperti itu ya. Jadi syarril tidak boleh mantul lam. Wa dihukumi dengan mad tabi'i ya. Karena apa? Karena ada alif tuh huruf madnya. Sebelumnya ada wawu berbaris fathah ya. Ada wawu berbaris fathah. Artinya ini cara bacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Wasil. Nah, ini sebaiknya tidak berhenti di sini ya. Jadi sebaiknya disambung. Waqaf lam alif. Artinya jangan berhenti. Jadi sebaiknya dilanjut aja. Wasil. Kita menemukan alif lam qamariyah lagi. Ya, alif lam qamariyah sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Yaitu huruf qamariyahnya kha. Ya, jadi ciri dari alif lam qamariyah ini adalah alif lamnya biasanya bertanda sukun ya. Khan. Nah, kita ketemu sama hukum gunnah. Gunnah karena ada nun yang bertasydid. Nun bertasydid, cara bacanya adalah didengungkan, ditahan dengungannya 2, 3 atau 4 ketukan. Jadi al-khan, nas, mad aridli sukun lagi ya, karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Mad tabi'inya adalah alif yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah, itu mad tabi'inya bertemu dengan huruf sin kebetulan di sini yang diberhentikan atau diwakafkan. Panjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tinggal memilih saja ya. Allazi waswisu fi sudurin nas. Nah, ini adalah alif lam syamsiah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu lam. Kenapa bukan zal? Karena gini penjelasannya. Allazi. Nah, lamnya kan bertasydid. Ingat-ingat bahwa ketika huruf bertasydid berarti dia terdiri dari 2 huruf. 2 hurufnya apa? Hurufnya yaitu kalau di sini berarti yang satu sukun, yang satu hidup. Berarti lamnya ada 2 nih. Lam yang pertama harokatnya sukun, lam yang kedua harokatnya fathah. Allazi itu alla. Nah, sehingga lam yang pertama itu nggak dibaca, langsung baca ke lam yang kedua. Sehingga alif lam yang tidak dibaca itu apa? Alif lam syamsiah seperti itu. Jadi kita bacanya langsung ke lam yang kedua. Makanya ini dihukumi dengan alif lam syamsiah. Allazi punya hukum mad tabi'i. Ya, karena ada ya sukun. Ya sukun huruf mad, ya. Sebelumnya kalau ya sukun harus apa? Harus kasrah. Jadi zalnya itu barisnya kasrah. Dihukumi dengan mad tabi'i. Kita bacanya panjang 2 ketukan allazi waswisu fi mad tabi'i karena sebabnya ada iya sukun, sebelumnya ada huruf berbaris kasrah ya. Dibacanya 2 ketukan. Fi sudu. Ketemu lagi sama mad tabi'i lagi ya. Kenapa mad tabi'i? Karena ada wawu sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah yaitu dal. Dalnya harokatnya dhammah ya, jadi dibaca 2. Rin, rin, annas, alif lam syamsiah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu nun. Kalau ini mah gampang ya, langsung bisa kelihatan alif lam yang tidak dibacanya ya, beda sama yang tadi. Ini alif lam syamsiah, alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu nun. Ya, salah satu cirinya adalah alif lamnya setelah alif lam hurufnya bertasydid. Nunnya gunnah sebabnya karena nun bertasydid. Dibacanya digunakan atau didengungkan. Dengungannya ditahan 2, 3 atau 4. Annas, nas, mad aridli sukun karena ada mad tabi'i. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului oleh huruf berharokat fathah menghadapi huruf yang disukunkan yaitu sin. Dibacanya panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minalji. Kita ketemu sama hukum alif lam qamariyah. Sebabnya karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu jim ya. Cara bacanya adalah alif lamnya dibaca dengan jelas ya, tidak boleh mantul. Minal jinna. Nun bertasydid dihukumi dengan gun. Nah, sebabnya karena ada huruf nun bertasydid, huruf nun bertasydid masuk huruf gunnah. Dibacanya didengungkan ya
sambil ditahan dengungannya 2, 3 atau 4 ketukan. Jadi jinnati wan. Ini adalah alif lam syamsiah karena alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu nun. Dibacanya langsung dimasukkan ke huruf yang bertasydidnya. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Nunnya tadi apa? Gunnah karena nunnya bertasydid. Dibacanya berdengung ditahan 2, 3 atau 4. Kemudian nas mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang diwakafkan. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan ya. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah bertemu dengan sin. Sinnya diwakafkan, makanya itu jadi mad arid li sukun. Bacanya boleh dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Shadaqallahul azim. Sekian saja untuk pelajaran tajwid dalam Al-Quran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sorry, it's DJ.